Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, jika Kau masih memberikan kami kesempatan sampai pada hari ini Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Bukan gagah kuat kami Tuhan Yesus, tapi semuanya itu hanya karena kasih karena yang berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera-Mu, Roh Kudus-Mu yang menjagai kami. Tidak ada roh-roh jahat yang mengganggu kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami semua dilingkupi oleh urapan-Mu Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Kau saja yang beracara, Kau saja yang berdaulat penuh atas kami Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini, sorak haleluya. Katakan sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan aturkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan aturkan Dia, Raja segala raja. Yes. Sorak haleluya, hey, puji Yesus Raja mulia. Sorak Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. diberkati yang datang. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Yes. Diberkati yang datang, Hosana. Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan aturkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan aturkan Dia, Raja segala raja. Glory, hey hey, glory, hey hey, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, hey hey, glory, hey hey, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey hey, glory, hey hey, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan, hey. Kita rasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Mari rayakan. Mari rayakan dan sekali lagi. Mari rayakan. Mari rayakan dan
kita mau sembah Tuhan. Mari undang Roh Kudus selalu menguasai hidup kita. Sebab hanya Dialah pribadi yang paling mengerti hidup kita. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru, kau rapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan rinduku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasamu mengubah. Oh, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Amin. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Panggil Dia, katakan. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Amin. Kuasamu mengubah. Oh, satu yang kurindu, bersekutu dengan. Bawa kami Tuhan. Yes. Tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Amin. Kuasamu
Kami undang Roh Kudus hadir, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap sedia mendengarkan nasihat-Mu, selalu siap sedia mendengarkan didikan-Mu, supaya semakin hari kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami. Berikan beliau hikmat dan urapan-Mu, sehingga perkataan yang keluar dari lidah bibirnya berasal daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Kembali lagi saya bisa menyapa saudara melalui media online ini. Sungguh merupakan sebuah kemurahan yang berasal dari Tuhan semata-mata. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah harga mengikut Yesus. Saudara, bicara soal harga, ada satu fenomena yang muncul ketika wabah COVID-19 ini mulai melanda beberapa negara, yaitu munculnya penawaran-penawaran barang dengan diskon yang begitu besar, baik melalui secara khusus melalui online shop, saudara. Jadi ada banyak diskon yang ditawarkan oleh para penjual untuk apa? Untuk menarik para calon pembelinya. Ada bonus yang diberikan, ada iming-iming free ongkir yang diberikan supaya apa? Supaya barang dagangannya laku dan supaya banyak pembeli yang tertarik untuk untuk membeli produk yang ditawarkan oleh para pedagang. Nah, saudara, bicara tentang diskon atau potongan harga, hampir semua produk dewasa ini dipasarkan dengan cara memberi diskon. Tujuannya tadi saya sudah bilang adalah untuk menarik perhatian para pembeli. Tetapi hal mengikut Yesus rupanya tidak mengenal istilah diskon. Memang banyak hadiah atau bonus yang akan diterima oleh para pengikut Yesus, tetapi jauh sebelum itu mereka harus membayar penuh tanpa diskon. Harga yang Yesus tetapkan bagi setiap orang yang akan mengikutnya. Nah, harga dapat dikatakan murah, juga dapat dikatakan mahal. Tergantung siapa yang melihatnya, tergantung siapa yang menerimanya. Dalam nats Alkitab yang akan kita baca, rupanya harga untuk seorang yang mau ikut Yesus itu mahal dan pas. Nah, berapa harga yang harus dibayar oleh seorang yang akan ikut Yesus? Mari baca Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-62. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hal mengikut Yesus. Ayat 57 saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah-tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku," tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Waktu itu rupanya Yesus sudah mulai terkenal, saudara. Sekitar 14 kali mujizat besar yang telah dilakukan oleh Yesus. Sembuhkan orang sakit, kemudian orang buta ditahirkan bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, membangkitkan orang muda di Nain,
menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, kemudian meredakan angin ribut, mengusir roh jahat, kemudian yang fenomenal memberi makan 5.000 orang dan lain-lain. Jadi sangatlah mungkin bahwa Yesus sudah sangat terkenal pada waktu itu. Itulah sebabnya banyak orang ingin mengikutnya, dan Yesus dengan jujur menyatakan harga pas yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikutnya. Nggak ada diskon, saudara. Perikop ini ada paralelnya, yaitu dalam Matius 8 ayat 19 sampai dengan 22. Matius 8 ayat 19 sampai 22. Nah, apa saja harga yang harus dibayar oleh seorang yang mau mengikut Yesus? Pertama, saudara, memahami tujuan mengikut Yesus. Ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-58 dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ketika ada seorang yang ingin mengikutnya, Yesus justru berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, ini adalah perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada para calon pengikut-pengikutnya. Perkataan ini merupakan perkataan keras, saudara, dan merupakan peringatan bagi calon pengikut Kristus tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui bila mana ia atau kita mengikut Yesus. Menurut catatan Matius, seorang yang bertanya itu tadi adalah orang yang hendak mengikut Yesus, seorang ahli Taurat. Keinginannya untuk ikut Yesus bukan karena mau ikut ajaran Kristus, tetapi ia ikut rombongan Yesus dan membayangkan suatu reputasi atau kedudukan yang mapan serta terpandang. Hal ini sangatlah menggiurkan. Sebab apa? Sebab Yesus merupakan tokoh yang sangat populer pada waktu itu. Kemana Yesus pergi, di situ banyak orang berkerumun di sekitar Yesus. Perkataan Yesus kepadanya menyatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki tempat untuk berlindung dan berteduh di dunia ini. Jika ingin ikut dia, berarti siap juga untuk menjadi seperti dia. Perkataan ini berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dan kesepian yang terus-menerus sebagai akibat untuk mengikut anak manusia. Bukankah ajaran-ajaran Yesus itu sangat mengejutkan dan jauh dari hal untuk mencari reputasi dan kenyamanan secara jasmani, saudara? Mengasihi musuh, yang bahagia itu yang miskin, yang bahagia itu yang berduka cita, yang berbahagia itu yang rendah hati dan lain-lain. Satu ajaran yang tidak seperti ahli-ahli Taurat ajarkan. Ini merupakan satu hal yang baru, sekaligus menjadi daya tarik untuk orang Farisi, untuk ahli Taurat itu, untuk ikut Yesus. Supaya apa? Supaya ikut populer, saudara. Banyak orang yang mau mengikut Yesus karena mencari jaminan secara jasmani. Ini merupakan anggapan yang salah, dan pastinya orang-orang tersebut akan menjadi kecewa. Saudara, hari Kamis yang lalu kita bersama-sama bertemu dalam media daring untuk kita sharing kebenaran firman Tuhan, kita belajar bersama-sama, dan topik yang diambil adalah mengikut Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, ada banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan yang mengikuti kegiatan daring pada hari Kamis malam yang lalu. Mereka bayar harga begitu mahal, mereka dikucilkan oleh keluarga, mereka bahkan diusir keluar oleh orang tuanya. Karena apa? Karena mereka memilih untuk mengikut Yesus. Bahkan pada waktu mereka mau menikah pun, pernikahannya tidak dihadiri oleh orang tuanya. Saudara, ini adalah satu hal yang baik bagi kita yang mau mengikut Kristus, bahwa ada harga yang harus kita bayar di dalam setiap perjuangan kita untuk mengikut Kristus. Bukan harga yang bersifat jasmani yang kita damba-dambakan, bukan, saudara. Tetapi ada satu peristiwa yang ilahi, ada jaminan rohani yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau meninggalkan semuanya. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, orang yang kejar jaminan secara jasmani pasti rela melakukan apa saja,
termasuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan secara materi. Menikah meski tidak pernah jatuh cinta dan beda kepercayaan dengan seorang tersebut, oleh karena dia kaya, oleh karena dia mau menjamin hidupnya, maka mereka mau menikah, mendambakan satu kekayaan yang bersifat semu, menukar iman kepercayaan mereka hanya oleh karena apa? Oleh karena sebuah jabatan duniawi. Saudara, orang yang orientasi kebahagiaannya hanya pada materi, kehormatan dan lain-lain, orang tersebut pasti akan kecewa. Bagaimana dengan sikap kita, saudara? Apakah kita mau mengikut Kristus dan melayani Dia hanya karena mengejar kesenangan atau jaminan jasmani? Yesus bukan tidak sanggup memberikan jaminan jasmani kepada kita, tetapi yang Yesus kehendaki adalah bahwa kita ikut Dia hanya karena untuk mengejar perkara-perkara rohani. Banyak orang mau menjadi Kristen supaya apa? Supaya anak-anaknya dapat beasiswa dari sekolah-sekolah Kristen. Banyak orang mau jadi pelayan Tuhan karena berpikir, wah, jadi hamba Tuhan itu pasti menjadi orang yang kaya, pasti dihormati, pasti disegani. Saudara, saya mau berkata, kalau orientasi kita mengikut Yesus bukan untuk mengejar hal-hal yang bersifat jasmani, melainkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, harga yang harus kita bayarkan untuk kita bisa mengikut Kristus adalah memahami tujuan kita untuk mengikut Kristus. Bukan tujuan yang bersifat jasmani, melainkan tujuan yang bersifat rohani. Yang berikutnya, yang kedua, adalah memahami prioritas utama di dalam hidup kita. Apa prioritas kita? Tentu saja dari ayat 59 sampai 60, kita harus memprioritaskan Allah. Ayat 59 berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengan perkataan ini, saudara, Yesus mau memberikan penekanan tentang penting dan mutlaknya mendahulukan tuntutan-tuntutan kerajaan Allah di atas segala-galanya, di atas urusan duniawi. Perkataan Yesus pada saat itu tentu sangat mengejutkan bagi para pendengar pada waktu itu. Penguburan orang mati, bahkan orang asing sekalipun, merupakan pekerjaan saleh yang sangat terpuji dalam ritual agama Yahudi, saudara. Apalagi penguburan keluarga sendiri. Saudara ingat peristiwa Yusuf yang dia memberanikan dirinya menghadap Firaun untuk apa? Untuk menguburkan jenazah papanya. Kejadian 50 ayat 5, saudara. Keharusan menguburkan orang tua merupakan hukum kelima dalam 10 hukum Musa. Hal ini mendahului semua kewajiban agama yang paling penting. Ada terjemahan lain yang mengatakan anak itu orang tuanya mati sehingga butuh waktu sebentar untuk menguburkannya. Anak itu menunggu sampai orang tuanya mati dulu baru ikut Yesus. Dengan demikian biar semua kewajiban terhadap keluarganya selesai baru ikut Yesus. Saudara, banyak orang berdalih ketika mau mengikut Yesus, diingatkan untuk datang beribadah ke gereja. Jawabannya nanti kalau sudah tidak terlalu repot Pak Pendeta. Nanti kalau sudah tidak berdosa Pak Pendeta. Diingatkan untuk memberi persembahan. Jawabnya nanti aku akan memberi persembahan persepuluhan kalau aku sudah kaya. Diingatkan untuk terlibat dalam pelayanan. Jawabnya nanti kalau aku sudah tua dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu sama saja kita seperti orang dalam nats ini, saudara. Masalah penguburan orang tua merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi di mata Yesus, hal mengikut dan memasyurkan kerajaan Allah begitu penting, bahkan lebih penting dari penguburan orang mati. Apa yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara? Keluarga kita, bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita atau pendidikan kita, dan lain-lain. Mengikut Yesus jauh lebih penting dari semua itu. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara,
Allah tidak mau ditempatkan sebagai nomor 2 atau nomor sekian di dalam kehidupan kita. Dia mau tetap ada di prioritas paling utama dalam kehidupan kita, apapun itu yang terjadi. Saudara, orang mati menguburkan orang mati. Frase ini mengartikan bahwa orang yang mati secara rohani mengurus urusan orang mati secara jasmani. Orang yang tidak peka tentang kerajaan Allah akan mengurus urusan-urusan duniawi. Saudara, inilah yang terjadi di dalam kekristenan hari-hari ini. Ada banyak orang Kristen jauh lebih mengutamakan egonya dibandingkan keperluan Tuhannya. Tuhan mau semua orang yang percaya mengikut Dia tanpa ada kompromi, menyembah Dia tanpa ada satu kompromi. Tetapi banyak orang yang mengaku ikut Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka sedang jauh dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, mari kita perbaiki kerohanian kita, perbaiki sudut pandang kekristenan kita. Kalau dulu kita berpikir nanti dulu Tuhan, masih ada waktu, beri aku waktu dulu Tuhan. Enggak, saudara, waktunya sudah tiba. Ini sekarang tiba giliran saudara untuk berkata, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau iring Engkau, apapun yang terjadi. Yang berikutnya, yang ketiga, untuk kita bisa tahu harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus adalah memahami fokus perhatian kita secara benar. Yaitu memahami fokus perhatian kita secara benar. Ayat 61 sampai dengan ayat 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku yang saya kasihi, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 menceritakan peristiwa Elia memanggil Elisa. Ketika menemui Elia, Elisa sedang berada di sawah, saudara. Hanya ada satu isyarat dari Elia. Elia tidak memaksa, tetapi kemudian reaksi atau respon dari Elisa kita tahu. Elisa menanggapinya dengan serius. Tetapi hal kerajaan Allah yang dikerjakan oleh Yesus mendesak dari peristiwa yang dialami oleh Elia. Yesus menuntut kita untuk kita berkonsentrasi atau memberi perhatian yang penuh kepada panggilan Tuhan. Berbicara tentang keseriusan, jangan setengah-setengah, tentang respon dan tindakan kita untuk mengikut Yesus. Kalau ikut Yesus ya ikut yang sungguh-sungguh, jangan ikut yang setengah-setengah. Kalau percaya kepada Yesus ya percaya sungguh-sungguh, jangan percaya setengah-setengah. Saudara, ada frase membajak tetapi menoleh ke belakang, hasilnya tidak lurus. Firman Allah yang hidup memberikan satu terjemahan begini, saudara. Siapapun tak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Saudaraku, mengikuti dan melayani Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Pembajak yang menoleh ke belakang ialah calon pengikut Tuhan yang pikirannya sebagian masih melekat pada kehidupan yang ia tinggalkan guna mengikut Yesus. Gambarannya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun. Mereka masih mengingat peristiwa atau keadaan hidup mereka ketika mereka ada di Mesir. Saudara, Allah murka dalam hal ini kepada bangsa Israel. Orang dapat menjadi sukses ketika ia memiliki konsentrasi penuh pada pekerjaan atau apa yang sedang dia kerjakan. Saudara, orang yang sedang ikut dalam lomba lari, dia tidak mempedulikan tubuhnya yang sedang dahaga. Dia tidak mempedulikan berapa liter keringat yang harus dia keluarkan. Tetapi dia fokus kepada satu garis finish yang ada di depan. Dia melupakan rasa sakitnya. Dia melupakan rasa penatnya. Dia melupakan rasa dahaganya. Dia terus berlari, mencapai satu titik fokusnya. Dia terus berlari dan terus berlari. Dia fokus kepada apa yang ada di hadapannya sampai dia berhasil mencapai garis finish.
Saudara, jika seorang memutuskan untuk mengikut dan melayani Tuhan, nggak usah dia pikirkan hal-hal lain seperti gaji, prestasi kerja, seandainya bekerja di tempat lain dan lain-lain. Saudara, jangan sampai harga yang sudah kita bayar pada waktu kita mengikut Tuhan menjadi sesuatu yang sia-sia karena kita kehilangan fokus di tengah perjalanan iman kita. Saudara, sudah berapa lama kita mengikut Yesus dan terlibat dalam pelayanan? Sudahkah kita membayar harga yang Yesus sendiri tetapkan? Dengan membayar harga itu, berarti Anda siap untuk berkorban demi Yesus. Jika ingin menjadi pengikut Yesus yang berkenan, maka jangan mencari jaminan secara jasmani. Utamakan Tuhan di atas segala yang penting dalam hidupmu. Dan berikan perhatian penuh pada pekerjaan Allah atau kerajaan Allah. Sebab segala sesuatunya pasti akan ditambahkan kepadamu kalau kita mendahulukan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Maka hal yang harus kita perlukan adalah supaya kita tunduk kepada setiap panggilan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan yang setia itu pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mengenakan ini, ada banyak rintangan, ada banyak godaan yang akan coba menjauhkan engkau dari Tuhan, yang akan coba mengalihkan fokusmu dari Tuhan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus sudah menetapkan harga yang pas. Tuhan tidak memberikan diskon atau potongan harga atau keringanan harga untuk mengikut Dia. Tapi Dia tetap berikan satu harga yang pas. Kalau kita berharap setia kepada Dia, maka Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, menuntaskan setiap panggilan kita, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen pengikut Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, hari-hari ini ada banyak orang Kristen, ada banyak keluarga kita yang harus kita support dengan doa kita, yang harus kita support, yang harus kita ingatkan akan kembali kepada kebenaran firman Allah. Karena mereka yang lemah butuh engkau yang kuat untuk mengingatkan dan mengangkat mereka. Mereka yang sedang putus asa butuh engkau untuk menyampaikan kebenaran Injil Kerajaan Surga ini sampai ke telinga mereka. Sehingga mereka yang mulai hilang arah, mereka kembali berjalan sesuai dengan tuntunan Allah oleh karena engkau. Saudaraku yang saya kasih, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita betapa Tuhan mengutamakan Dia di atas segala sesuatunya melalui kehidupan kita. Kita tidak diizinkan atau kita tidak dibiarkan untuk menghilangkan fokus kita, untuk menomorduakan Tuhan di atas segala sesuatunya yang menurut kita itu lebih penting, yang menurut kita itu menjadi prioritas di dalam dunia ini. Tidak, saudara. Firman Tuhan itu selalu iya dan amin. Kalau Tuhan perintahkan untuk kita sungguh-sungguh, maka ada satu rencana yang Tuhan izinkan terjadi untuk digenapi dalam hidupmu. Tugas kita hanyalah menuntaskan panggilan kita sampai garis finish. Upah yang kita peroleh tidak hanya berasal dari kerajaan surga nanti, tetapi di dalam dunia ini, ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan, akan mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Hanya saja orientasi kita bukan hanya kepada barang-barang atau benda yang bersifat jasmani. Ada upah sorgawi yang bersifat ilahi, yang itu kita perlukan dalam kehidupan kerohanian kita selama kita mengikut Tuhan. Sekali lagi saya pesankan kepada saudara, jangan sampai harga yang begitu mahal yang sudah engkau bayarkan untuk mengikut Yesus menjadi sesuatu yang sia-sia oleh karena engkau kehilangan fokus, oleh karena engkau mengutamakan hal-hal yang bersifat jasmani. Oleh karena apa? Oleh karena engkau mengutamakan hal-hal yang tidak bersifat rohani. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Keras, tetapi ini sungguh baik bagi pertumbuhan kerohanian kami. Kami tahu Tuhan, di hadapan kami ada banyak halangan, ada banyak rintangan, ada banyak hal yang mencoba mengalihkan fokus kami untuk kami mengikut Engkau dengan setia.
Tuhan, kami meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami keberanian untuk mengambil sebuah keputusan untuk kami mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang kami anggap penting di dalam dunia ini. Sebab kami tahu persis inilah harga yang pas yang sudah Tuhan tetapkan bagi para calon-calon pengikut Tuhan yang setia. Kami tahu Tuhan, bukan popularitas yang kami sedang kejar, bukan harta jasmani yang sedang kami kejar, tetapi ada harta rohani, ada bejana rohani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau lari sampai ke garis finish untuk mencapai hadiah kami. Sebab kami tahu persis, kami tidak pernah berlari sendirian di dalam arena gelanggang kami, tapi ada Tuhan yang terus menopang kaki kami. Ada Roh Kudus yang memberikan dorongan semangat bagi kehidupan kami, sehingga kami ketika kami lemah, ada kuasa yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai mencapai garis finish di dalam pertandingan iman kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Jikalau kami masih bisa menikmati sabda-Mu Tuhan, itu oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk kami tidak hanya bisa mendengar, tetapi kami mau melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami ya Bapa, sebab kami lemah. Terus bimbing kami ya Tuhan, sebab kami sering lalai. Terus arahkan kepada jalan kebenaran, supaya kami tidak salah arah, supaya kami tidak tersesat di tengah perjalanan. Tapi biarkanlah firman-Mu itu menjadi pelita yang terus menuntun dan membimbing kami masuk dalam perkenanan-Mu yang ilahi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Sekalipun masih berlangsung secara online, tetapi kami tetap mengucap syukur bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam segala sesuatunya. Tuhan tetap memberkati setiap pertemuan kami secara online. Tuhan tetap mengurapi kami semua. Tuhan tetap menjaga serta melindungi kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya pemerintah kami sudah terus bekerja keras untuk menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan terus berikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami, supaya melalui pemerintah kami, semua rakyat negeri kami ini Tuhan, dibebaskan dari wabah COVID-19. Jikalau Tuhan masih berkehendak wabah COVID-19 ini masih ada di negeri kami, kuatkan dan teguhkanlah setiap orang-orang yang berharap setia kepada Engkau, supaya mereka tetap berdoa bersama-sama dengan kami untuk memohon belas kasih Allah tercurah atas negeri kami, sampai wabah ini berakhir oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan berkati tim medis, Tuhan berkati para ahli-ahli kesehatan, Tuhan berkati para orang-orang yang bekerja di laboratorium, urapi mereka, berikan kesehatan kepada mereka, sehingga ada kekuatan, energi yang positif yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka, dan itu memberikan satu aura yang positif bagi para penderita penderita COVID-19 yang sedang mereka rawat. Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu bukanlah rencana tentang kecelakaan, tetapi rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera. Maka terjadilah damai sejahtera atas bangsa kami, provinsi kami, kota dan kabupaten kami. Tuhan, berikan kepada kami gereja-gereja Tuhan iman yang terus bertumbuh, iman yang terus berkobar. Sekalipun pemberitaan firman Tuhan hanya bisa berlangsung secara online, tetapi seluruh pekerjaan Tuhan tetap harus dikerjakan oleh setiap para hamba-hamba-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan iman dan panggilan mereka, supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tidak lengah, tetapi semakin berjaga-jaga. Sebab waktu-Mu Tuhan semakin mendekati garis finish. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, ketika kami bisa berfellowship secara daring pada hari ini. Kembali itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan pertemuan online ini, kami akan kembali beraktivitas di
aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami memintakan berkat kepada Engkau, sebab hidup kami tidak luput dari berkat penyertaan daripada Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Kami mengarahkan hati kami, oleh karena hati kami tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan, Engkau berkati semua umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang tekun, yang setia mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka berkat yang khusus Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang ilahi. Pekerjaannya Tuhan berkati. Usaha dagang, usaha jasanya mereka Tuhan berkati. Setiap pendidikan anak-anaknya Tuhan berkati. Masa depan anak-anak kami juga Tuhan berkati. Berkat ini kami terima ya Tuhan, bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta urapan daripada Roh Kudus menyertai kami sekaliannya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami di dalam kesukaannya yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.